Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pengalaman dari sang perias pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siti menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Panggilan dari keluarga mempelai di sebuah desa terpencil di Anyer, Banten, datang tiba-tiba malam itu. Mereka memintanya untuk merias pengantin wanita untuk acara pernikahan esok hari. Suara di ujung telepon terdengar mendesak, namun sopan, menjelaskan bahwa perias lain yang mereka pesan mendadak berhalangan. Siti, yang sudah 3 tahun menekuni profesi ini, tidak asing dengan permintaan mendadak seperti ini. Namun ada nada dalam suara penelpon yang membuatnya sedikit ragu, meski ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Wulan, asisten setianya malam itu juga mengabarkan bahwa ia tidak bisa ikut karena anaknya demam tinggi. "Maaf Mbak Siti, aku nggak enak banget ninggalin Mbak sendirian," kata Wulan lewat pesan suara. Suaranya parau karena kelelahan. Siti hanya mengangguk pada dirinya sendiri, memahami situasi Wulan. "Gak apa-apa Lan, aku bisa handle," balasnya, meski dalam hati ia tahu perjalanan ke Anyer tanpa Wulan akan lebih melelahkan. Anyer bukanlah destinasi yang dekat dari Tangerang Selatan, tempat tinggalnya, apalagi ke desa terpencil di sisi pegunungan. Malam semakin larut, dan Siti mulai mempersiapkan peralatan riasnya di sudut kamar kontrakannya yang sempit. Ia membuka koper besar berwarna merah, memeriksa satu persatu peralatan riasnya. Ia mencocokkan warna foundation dengan catatan yang diberikan keluarga mempelai tentang warna kulit pengantin. "Kuning langsat, tapi agak pucat karena baru sembuh," begitu kata mereka. Siti mengangguk, membayangkan riasan natural yang tetap memancarkan pesona pengantin. Di tengah kesibukannya, ingatan tentang nasihat ibunya muncul di benaknya. "Siti, kalau merias pengantin ingat 2 aturan ini," kata ibunya dulu, dengan nada serius yang jarang ia dengar. "Jangan pernah tampil di depan tamu undangan, dan jangan pernah makan jamuan tuan rumah." Saat itu Siti hanya mengangguk tanpa banyak bertanya, menganggap itu sekedar nasihat biasa. Namun semakin lama ia menjalani profesinya, nasihat itu terasa seperti peringatan. Beberapa cerita dari perias lain tentang pengalaman aneh di acara pernikahan membuatnya kini selalu mematuhi aturan tanpa terkecuali. Siti menyeruput kopi hitam untuk menjaga stamina, lalu mengecek jam di dinding. Pukul 11:30 malam. Ia harus berangkat pukul 3 pagi agar tiba di Anyer sebelum subuh. Perjalanan ke desa di pegunungan Anyer memakan waktu sekitar 2,5 jam dengan kombinasi angkot dan ojek motor. Ia sudah menghubungi Mang Ujang, sopir ojek langganan di Anyer, untuk menjemputnya dari simpang utama. "Tenang Mbak, saya standby jam 4, kata Mang Ujang dengan suara serak khas perokok tua. Sebelum tidur, Siti memeriksa kembali tasnya, bekal nasi goreng, air minum, dan beberapa cemilan untuk menemani hari yang panjang. Ia juga memastikan ponselnya terisi penuh, dengan nomor keluarga mempelai dan Mang Ujang tersimpan di daftar panggilan cepat. Dengan tekad kuat untuk tepat waktu, Siti memejamkan mata, berusaha mengabaikan firasat kecil yang mengganggu pikirannya. "Ini cuma pekerjaan biasa," gumamnya meyakinkan dirinya sendiri. Namun di sudut kamar, koper merah itu seolah menatapnya dengan diam yang misterius. Pagi buta sekitar pukul 3 pagi, Siti sudah berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot pertama. Udara Tangerang masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti jalanan sepi. Angkot biru tua meluncur pelan, dan Siti melambaikan tangan. "Ke terminal Bang," katanya pada sopir yang mengangguk sambil menyesap rokok. Di dalam angkot hanya ada 2 penumpang lain. Seorang ibu membawa keranjang sayur dan pria tua yang tertidur dengan kepala menyendul ke jendela. Siti duduk di bangku belakang, menatap keluar jendela, memikirkan perjalanan panjang menuju Anyer. Ia berdoa dalam hati, meminta kelancaran sambil menggenggam tas berisi peralatan riasnya erat-erat.
Perjalanan ini tanpa ia sadari akan menjadi salah satu pengalaman yang tidak pernah ia lupakan. Siti turun dari ojek motor Mang Ujang di depan sebuah rumah kayu sederhana di lereng pegunungan Anyer. Langit masih gelap, hanya diterangi sisa-sisa bintang dan lampu temaram dari beberapa rumah di kejauhan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 04.45 pagi. Udara pegunungan terasa dingin, menusuk kulitnya yang hanya dilapisi jaket tipis dan sial katun. Ia menggenggam tas berisi peralatan rias lebih erat, mencoba menahan gigil yang bukan hanya dari suhu, tapi juga dari suasana desa yang terasa terlalu hening untuk pagi menjelang pernikahan. "Rumahnya ini, Mbak," kata Mang Ujang, menunjuk ke arah bangunan di depan mereka. Rumah itu besar untuk ukuran desa, dengan dinding sudah memudar dan atap genteng yang sedikit berlumut. Halamannya luas, namun tidak ada tanda-tanda dekorasi pernikahan. Hanya ada beberapa pot tanaman yang tersusun rapi di sisi tangga masuk. Siti mengangguk, membayar Mang Ujang, dan berpesan agar ia standby sore nanti untuk perjalanan ke Cilegon. "Siap, Mbak, hati-hati ya," ujar Mang Ujang sebelum memutar motornya dan menghilang di tikungan jalan tanah. Siti menarik nafas dalam, menenangkan diri, lalu melangkah menuju pintu rumah yang sedikit terbuka. Sebelum ia mengetuk, seorang perempuan parubaya dengan kain jarik dan kebaya sederhana muncul di balik pintu. Wajahnya ramah, tapi matanya terlihat lelah, seolah kurang tidur. "Mbak Siti ya, alhamdulillah, sampai tepat waktu. Saya Ibu Sari, tante dari mempelai," katanya dengan senyum tipis. Siti membalas senyum mengangguk sopan dan mengikuti Ibu Sari masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah terasa lebih luas dari yang Siti bayangkan. Ruang tamu dihiasi kursi-kursi kayu tua yang tersusun rapi, tapi tidak ada hiasan pernikahan yang mencolok. Aroma kopi dan pandan dari dapur samar-samar tercium, namun tidak ada suara riuh khas persiapan pesta. Biasanya, rumah mempelai pagi-pagi begini sudah dipenuhi suara tetangga yang membantu, gelak tawa, atau setidaknya bunyi piring dan panci dari dapur. Di sini hanya ada keheningan yang membuat bulu kuduk Siti sedikit meremang. Ibu Sari mengantarnya melewati lorong sempit menuju sebuah kamar di ujung rumah. "Rati, mempelainya, sudah menunggu di kamar rias," ujar Ibu Sari sambil membuka pintu kamar. Di dalam, Siti melihat seorang wanita muda duduk di depan cermin sederhana dengan lampu neon pucat di atasnya. Rati, mempelai wanita, mengenakan kemben putih dan kain batik coklat, rambutnya terurai dan wajahnya, seperti yang dikatakan keluarga di telepon, terlihat pucat, hampir seperti tidak berdarah. Matanya sayu, menatap kosong ke cermin, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Selamat pagi Mbak Rati, saya Siti yang akan merias hari ini," sapa Siti berusaha mencairkan suasana. Rati mengangguk pelan, bibirnya mengukir senyum kecil yang terasa dipaksakan. "Pagi Mbak, terima kasih sudah datang," jawabnya dengan suara lemah. Ibu Sari meninggalkan mereka berdua, menutup pintu dengan pelan dan kembali suasana hening menyelimuti kamar. Siti mulai menata peralatan riasnya di meja kecil di samping cermin. Ia mengeluarkan kuas, botol foundation, dan palet riasan, sembari mencuri pandang ke arah Rati. Ada sesuatu di wajah gadis itu yang membuat Siti merasa tidak nyaman. Bukan hanya kepucatan, tapi ekspresi yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang menyimpan rahasia berat. Namun sebagai perias yang terbiasa bekerja di bawah tekanan, Siti mengesampingkan firasat itu. "Kita mulai ya Mbak Rati, saya akan buat riasan natural, biar fresh tapi tetap anggun," katanya memaksa nada ceria. Rati hanya mengangguk menyerahkan wajahnya pada Siti. Saat Siti mulai menyapukan kuas pertama, ia memperhatikan kulit Rati terasa dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Meski kamar ini tidak ber-AC, Siti menganggap itu efek udara pegunungan dan fokus pada pekerjaannya. Mengabaikan keanehan kecil yang mulai menumpuk. Di luar kamar, rumah tetap sepi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki pelan dan suara pintu yang digeser. Tidak ada suara tamu, tidak ada musik, tidak ada tanda-tanda akad nikah yang seharusnya segera berlangsung. Siti mencoba mengisi keheningan dengan pertanyaan ringan. "Mbak Rati, ini pernikahan adat Jawa atau campuran ya?" tanyanya sambil mengoleskan bedak tabur. Rati menatap cermin, seolah tidak mendengar, lalu menjawab dengan nada datar. "Adat Jawa Mbak, tapi sederhana saja," jawabnya singkat, tanpa semangat yang biasa dimiliki pengantin.
Siti hanya tersenyum, tidak ingin memaksa. Ia kembali fokus, bertekad menyelesaikan riasan sebaik mungkin. Meski firasat aneh itu terus mengintai di sudut pikirannya, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Siti mengambil kuas besar dari tasnya, menyapukannya perlahan ke wajah Rati untuk meratakan bedak. Cahaya lampu neon di kamar rias memantul dari cermin, membuat wajah Rati tampak semakin pucat di bawah lapisan fondasi yang Siti pilih dengan cermat. Kulit Rati terasa seperti kertas tipis, dingin dan kering, meski Siti sudah berusaha menghangatkannya dengan gerakan tangan yang lembut. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan pertama kalinya ia merias. Siti mencoba menenangkan diri dari firasat yang terus mengusik. "Warna lipstiknya mau yang merah klasik atau merona pink, Mbak?" tanya Siti membuka kotak berisi deretan lipstik yang tersusun rapi. Rati menoleh ke arahnya. Matanya yang sayu seolah baru tersadar dari lamunan. "Merah saja, Mbak," jawabnya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Siti mengangguk memilih warna merah marun yang elegan, cocok untuk acara adat Jawa. Ia mulai mengoleskan lipstik dengan hati-hati, memperhatikan garis bibir Rati yang tipis dan sedikit pecah-pecah. "Baru sembuh dari sakit ya, Mbak?" tanya Siti mencoba membuka percakapan sambil terus bekerja. Rati mengangguk pelan, menatap bayangannya di cermin. "Iya, Mbak, agak lama sembuhnya," katanya. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Siti menunggu kelanjutan cerita, tapi Rati kembali diam, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Keheningan di kamar rias kembali terasa menekan, hanya dipecah oleh suara halus kuas yang menyentuh kulit dari derit kursi kayu tua tempat Rati duduk. Siti memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Fokus pada riasan mata yang mulai ia garap. Saat mengoleskan blush on untuk memberikan kesan segar pada wajah Rati, Siti menyadari betapa sulitnya menutupi kepucatan itu. Ia menambahkan lapisan ekstra, memadukan warna peach dan pink agar wajah Rati terlihat lebih hidup. Namun hasilnya tetap terasa kurang, seperti merias manekin yang tidak punya warna rona alami. Siti menggigit bibir dalam hati, merasa ada yang janggal, tapi ia menepisnya. "Mungkin cuma karena pencahayaan," gumamnya dalam hati mencoba meyakinkan diri sendiri. Di luar kamar suasana tetap sepi. Siti sempat berharap mendengar suara tamu atau keluarga yang mulai berdatangan, tapi yang terdengar hanya langkah kaki sesekali dan suara pintu kayu yang digeser pelan. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan tentang persiapan akad. Tidak ada bunyi alat masak dari dapur. Mungkin acara adatnya memang sederhana, pikir Siti mengingat perkataan Rati tadi. Tapi keanehan itu terus menggerogoti pikirannya, seperti bisikan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Siti melanjutkan dengan pemasangan sanggul. Ia menyisir rambut Rati yang hitam dan lurus, tetapi terasa kaku dan sedikit kusam. Dengan cekatan ia membentuk sanggul sederhana, menambahkan beberapa cepit berhiaskan mutiara kecil yang sudah disiapkan keluarga. "Cantik sekali, Mbak Rati. Nanti pas pakai kebaya, pasti makin anggun," kata Siti berusaha mencairkan suasana. Rati tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong, seperti menatap sesuatu di balik cermin yang tidak bisa dilihat Siti. Saat memasang roncian melati di sanggul, Siti tiba-tiba merasa hawa di kamar menjadi lebih dingin. Ia melirik ke jendela, memastikan apakah ada angin masuk, tapi jendela tertutup rapat. Ia menggosok tangannya untuk menghangatkan jari-jarinya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sudah setengah jalan, pikirnya mencoba tetap fokus. Ia mengambil vel tipis berwarna putih yang akan dipasang setelah kebaya dikenakan, memastikan setiap detail sesuai dengan keinginan keluarga mempelai. Proses riasan berjalan lebih lambat dari biasanya, bukan karena Siti kurang terampil, tapi karena ia merasa perlu ekstra hati-hati. Setiap sabuan kuas, setiap pilihan warna terasa seperti ujian. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada perasaan bahwa riasan ini bukan sekedar untuk acara pernikahan biasa. Ketika akhirnya ia selesai memasang alis dan menambahkan sentuhan terakhir pada wajah Rati, Siti melangkah mundur, memeriksa hasil karyanya. Wajah Rati kini terlihat lebih hidup, tapi ada sesuatu yang tetap tidak pas, seperti lukisan yang indah tapi tidak punya jiwa. "Sudah selesai, Mbak Rati, mau dilihat dulu?" tanya Siti menyerahkan cermin kecil. Rati mengangguk mengambil cermin itu dan menatap wajahnya lama. "Bagus, Mbak, terima kasih," katanya, tapi suaranya masih tanpa gairah. Siti tersenyum,
Menyembunyikan kegelisahan yang mulai menumpuk di dadanya, ia melirik jam tangannya terkejut melihat waktu sudah mendekati pukul 7 pagi. Cepat sekali, gumamnya merasa waktu berlalu tanpa ia sadari. Ia mulai membereskan peralatannya, bersiap menunggu hingga akad selesai. Sambil berharap keanehan yang ia rasakan hanyalah ilusi dari pagi yang melelahkan. Siti menutup koper riasnya dengan hati-hati, memastikan semua kuas dan palet tersusun rapi sebelum menyimpannya di sudut kamar. Ia melirik wajah Rati sekali lagi, yang kini berdiri di depan cermin besar, mengenakan kebaya putih dengan sulaman emas yang sederhana namun anggun. Riasan yang Siti buat berhasil menyamarkan kepucatan wajah Rati, meski sorot matanya tetap sayu, seperti menyimpan rahasia yang tidak terucap. Cantik sekali Mbak Rati, kata Siti, mencoba mengisi keheningan yang kembali menyelimuti kamar. Rati hanya tersenyum tipis, mengangguk pelan, lalu berpaling ke arah pintu saat Ibu Sari masuk. Rati, sudah waktunya, akad dimulai sebentar lagi, ujar Ibu Sari dengan nada lembut. Tapi ada ketegangan di wajahnya yang sulit Siti abaikan. Rati mengangguk, mengikuti Ibu Sari keluar kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu kamar rias ditutup perlahan, meninggalkan Siti sendirian. Ia menghela nafas, merasa lega karena tugas pertamanya selesai, tapi juga gelisah karena suasana rumah yang tidak biasa. Ia melirik jam tangannya terkejut melihat angka menunjukkan pukul 9 pagi. Loh, kok sudah segini? Gumamnya mengerutkan kening. Ia yakin proses merias tadi tidak memakan waktu lebih dari 2 jam. Tapi entah bagaimana waktu terasa melompat begitu saja. Siti mencoba mengingat-ingat, ia tiba sebelum pukul 5. Mulai merias sekitar pukul 5.30. Dan biasanya ia menyelesaikan riasan pengantin dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Tapi sekarang sudah pukul 9. Ia menggosok matanya berpikir mungkin ia salah membaca jam atau terlalu fokus sehingga tidak sadar waktu berlalu. Mungkin aku kecapean, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan bekal nasi goreng yang dibawanya dari rumah, sesuai nasihat ibunya untuk tidak menyentuh jamuan tuan rumah. Sambil mengunyah, ia duduk di kursi kayu di sudut kamar, berusaha mengabaikan keanehan yang terus mengusik. Tiba-tiba suara dari luar kamar mulai terdengar. Ada langkah kaki yang lebih ramai. Suara orang berbisik dan sesekali bunyi piring yang disusun. Siti mencondongkan tubuh, mendengarkan dengan seksama. Akhirnya mulai ramai. Pikirnya merasa sedikit lega, tapi suara itu tetap terasa aneh. Tidak ada tawariang atau obrolan khas tamu undangan, hanya bisik-bisik pelan dan langkah kaki yang terdengar hati-hati, seperti tidak ingin mengganggu. Ia teringat nasihat ibunya untuk tidak tampil di depan tamu, jadi ia memilih tetap di kamar rias, menunggu hingga akad selesai. Siti mengeluarkan ponselnya, mencoba mengalihkan perhatian dengan mengecek pesan. Ada pesan dari Wulan, menanyakan kabarnya. Mbak, sampai mana? Aman? Siti tersenyum kecil, mengetik balasan singkat. Udah selesai rias, sekarang nunggu akad, nanti ke Cilegon ya. Ia juga menghubungi Mang Ujang, memastikan ojeknya tersedia untuk perjalanan ke Cilegon setelah zuhur. Siap Mbak, jam 1 saya di depan rumah, balas Mang Ujang. Siti mengangguk pada dirinya sendiri, merasa lebih tenang dengan rencana yang jelas. Namun kegelisahan itu tidak sepenuhnya hilang. Ia melirik ke jendela melihat langit yang kini mulai terang, tapi awan kelabu tebal menutupi pegunungan Anyer. Udara di kamar terasa semakin dingin meski jendela masih tertutup rapat. Siti menggosok tangannya, mencoba menghangatkan diri, lalu kembali fokus pada bekalnya. Nasi goreng buatan ibunya terasa hambar di mulutnya, bukan karena rasanya, tapi karena pikirannya terus kembali ke kejanggalan waktu tadi. Mungkin aku cuma paranoid, gumamnya, tapi ia tidak bisa mengelak dari perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Ibu Sari masuk dengan wajah yang sedikit lebih rileks. Mbak Siti, akadnya sudah selesai. Rati mau istirahat dulu sebelum resepsi malam nanti. Mbak mau ikut makan siang di luar? Siti menggeleng cepat, mengingat nasihat ibunya. Terima kasih Bu, saya bawa bekal. Nanti saya makan di sini saja. Saya rencana ke Cilegon setelah zuhur, ketemu kerabat, jawab Siti sopan. Ibu Sari mengangguk tidak memaksa, lalu meninggalkan kamar lagi. Siti memeriksa jam tangannya sekali lagi, pukul 9.30. Waktu masih terasa aneh, seperti bergerak terlalu cepat, tapi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Ia membereskan sisa bekalnya, menyisir rambutnya sebentar di depan cermin kecil, dan bersiap untuk perjalanan ke Cilegon.
Pikirannya masih dipenuhi keanehan pagi ini. Wajah pucat Rati, keheningan rumah dan waktu yang seolah mencuri beberapa jam darinya. Tapi ia menepisnya, menganggap itu hanya karena ia lelah karena perjalanan panjang dari Tangerang Selatan. Nanti malam masih harus rias lagi untuk resepsi, pikirnya, mencoba fokus pada tugas berikutnya. Dengan tas rias di bahu, ia melangkah keluar kamar menuju halaman, menunggu Mang Ujang, tanpa menyadari bahwa kejanggalan pagi itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih membingungkan. Siti berdiri di halaman rumah itu, menunggu Mang Ujang di bawah pohon kelapa yang daunnya bergoyang pelan diterpa angin pegunungan. Matahari sudah naik, tapi awan kelabu masih menyelimuti langit anyar, membuat suasana terasa muram. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 12.30, waktu menjelang zuhur. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengusir kegelisahan yang masih tersisa dari pagi tadi. Kejanggalan waktu, wajah pucat Rati dan keheningan rumah itu seperti bayangan yang menempel di pikirannya. Tapi ia berusaha keras untuk tidak memikirkan terlalu dalam. Mungkin cuma capek, gumamnya menggosok lehernya yang terasa kaku. Suara klakson motor memecah keheningan, dan Mang Ujang muncul dengan motor bututnya yang berderit. "Ayo mbak, ke Cilegon kan?" tanyanya sambil menyeringai. Asap rokok masih mengepul dari sela bibirnya. Siti mengangguk, memasang tas rias di punggungnya, lalu naik ke boncengan. "Iya Mang, ke rumah Bude di daerah Serang dulu, nanti sore balik lagi ke sini," jawab Siti menyerahkan alamat yang sudah ia tulis di selembar kertas. Mang Ujang mengangguk, memasukkan kertas ke saku celananya dan memutar gas motor menuju jalan utama. Perjalanan dari desa terpencil itu ke Cilegon memakan waktu sekitar 2 jam. Jalan berbatu di pegunungan perlahan berganti aspal di saat mereka mendekati jalur utama menuju ke kota. Angin sepoi-sepoi membelai wajah Siti, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa gelisah di dadanya. Ia memandang ke sisi jalan, di mana sawah dan kebun pisang membentang luas, sesekali diselingi warung kecil dengan atap seng yang berkarat. Di kejauhan lautan anyar terlihat samar, berkilau di bawah sinar matahari yang temaram. Biasanya pemandangan seperti ini membuat Siti tenang, tapi hari ini pikirannya terlalu sibuk dengan kejadian pagi tadi. "Rumah tadi sepi banget Mang," kata Siti tiba-tiba, mencoba mencari tahu apakah Mang Ujang juga merasakan sesuatu yang aneh. Pria itu melirik ke belakang sekilas, lalu mengangkat bahu. "Biasa mbak, di desa sini kan orang-orang pada sederhana, gak suka rame-rame, lagian mungkin akadnya cuma keluarga dekat," jawabnya santai, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Siti hanya mengangguk, tidak ingin mendesak. Ia tahu Mang Ujang bukan tipe yang suka menganalisis hal-hal aneh, tapi jawabannya tidak cukup untuk meredakan kegelisahannya. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk sholat zuhur. Siti menggelar sajadah kecil yang selalu ia bawa di tas, berdoa dengan khusyuk, meminta perlindungan dan ketenangan. Setelah itu ia memesan teh manis hangat, menyeruputnya perlahan sambil menatap jalanan yang mulai ramai dengan angkot dan sepeda motor. Mang Ujang duduk di bangku lain, mengobrol dengan pemilik warung tentang harga bensin yang naik. Siti mencoba menghubungi Wulan, ingin bercerita tentang keanehan pagi tadi, tapi sinyal di daerah itu lemah dan panggilannya tidak tersambung. Ia menghela nafas, memasukkan ponsel kembali ke saku. Perjalanan dilanjutkan dan sekitar pukul 14.30 mereka tiba di rumah Bude Siti di pinggiran Cilegon. Rumah bata sederhana dengan halaman kecil penuh tanaman cabai dan tomat itu terasa seperti oase setelah pagi yang membingungkan. Bude Siti, Endang namanya, seorang wanita berusia 60-an dengan senyum lebar menyambutnya dengan pelukan hangat. "Siti, kok kurusan kerja mulu sih?" keluh Bude sambil menyeretnya ke ruang tamu. Siti tertawa kecil, merasa sedikit lega di tengah kehangatan keluarga. Di rumah Bude, Siti menghabiskan waktu dengan makan siang bersama, soto ayam dengan sambal pedas yang membuat lidahnya bergoyang. Ia bercerita sekilas tentang pekerjaannya pagi tadi, tapi memilih untuk tidak menyebut kejanggalan yang ia rasakan. "Pernikahan di desa Bude, sederhana, cuma akad pagi tadi," katanya berusaha terdengar biasa. Bude mengangguk lalu beralih ke cerita tentang tetangga yang baru pindah. Siti mendengarkan sambil sesekali mengangguk, tapi pikirannya terus kembali ke wajah pucat Rati dan waktu yang seolah melompat tadi pagi. Menjelang asar, Siti mulai gelisah lagi. Ia harus kembali ke Anyer untuk merias Rati untuk resepsi malam nanti.
Ia memeriksa ponselnya, masih tidak ada sinyal untuk menghubungi Wulan atau keluarga mempelai. "Bude, aku balik ke Anyar dulu ya, nanti malam masih ada resepsi," katanya sambil membereskan tasnya. Bude mengangguk, menyelipkan beberapa potong kue apem ke dalam tas Siti. "Hati-hati di jalan, Ti. Jangan lupa istirahat," pesannya dengan nada penuh perhatian. Siti kembali menghubungi Mang Ujang yang sudah menunggu di ujung gang. Ia naik ke motor, merasakan angin sore yang mulai dingin. Perjalanan kembali ke Anyar terasa lebih berat, bukan karena jarak, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mengingat nasihat ibunya, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah Rati dengan sorot kosong itu muncul di benaknya. "Cuma capek." Ia mengulang mantra itu dalam hati, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres menantinya di desa itu. Langit sudah mulai gelap saat Siti dan Mang Ujang melaju kembali menuju desa terpencil di pegunungan Anyar. Jam di ponsel Siti menunjukkan pukul 18.45, mendekati waktu Isya. Angin malam terasa lebih dingin dari pagi tadi, membawa aroma tanah basah dan daun-daunan yang khas pegunungan. Siti memeluk tas riasnya erat-erat, mencoba menahan getaran motor dan kegelisahan yang semakin menggerogoti hatinya. Ia sudah menyewa angkot dari Cilegon untuk memastikan ia tiba tepat waktu untuk merias Rati untuk resepsi malam ini. Tapi perjalanan ini terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan pagi tadi. "Mang, bener ke desa yang tadi pagi kan?" tanya Siti. Suaranya sedikit bergetar karena angin dan ketidakpastian. Mang Ujang yang kini mengemudikan angkot tua yang ia pinjam dari temannya melirik ke spion. "Bener Mbak, tapi entah kenapa kok rasanya desa itu susah dicari," jawabnya dengan nada bercanda, meski Siti bisa merasakan sedikit keraguan dalam suaranya. Jalanan mulai menyempit, berubah dari aspal mulus menjadi tanah berbatu yang dikelilingi semak dan pohon pisang liar. Lampu angkot hanya menerangi beberapa meter ke depan, membuat suasana semakin kelam. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka tiba di simpang yang harusnya mengarah ke desa tempat rumah Pak Slamet berada. Tapi sesuatu terasa aneh. Desa yang pagi tadi masih terlihat hidup dengan beberapa rumah berlampu, kini tampak gelap gulita. Tidak ada cahaya dari jendela, tidak ada suara ayam atau anjing, hanya keheningan yang menyelimuti seperti kabut tebal. Siti merasa jantungan, tapi ia mencoba tetap tenang. "Mungkin mati lampu," katanya lebih untuk meyakinkan diri sendiri daripada Mang Ujang. "Mang, coba ke kanan, rumahnya dekat pohon kelapa besar," ujar Siti mengingat petunjuk dari pagi tadi. Mang Ujang mengangguk, memutar setir dengan hati-hati, tapi setelah beberapa menit berkeliling, mereka hanya menemukan jalan-jalan sempit yang seolah berputar-putar. "Aneh Mbak, tadi pagi kan jelas di sini ya," gumam Mang Ujang, mengerutkan kening. Siti tidak menjawab, hanya menggigit bibir bawahnya. Ia mengeluarkan ponselnya mencoba menghubungi nomor Ibu Sari, tapi sinyal di daerah itu nihil. Hanya menunjukkan ikon no service yang membuatnya semakin panik. Angkot berhenti di depan sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Siti mengenali tempat ini. Pagi tadi ia melewatinya sebelum sampai ke rumah Pak Slamet. Tapi sekarang lapangan itu terasa asing, seperti tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pohon beringin itu seolah lebih besar, cabang-cabangnya menjulang seperti tangan-tangan raksasa di bawah langit tanpa bintang. "Mang, kita coba keliling sekali lagi ya," pinta Siti, suaranya mulai gemetar. Mang Ujang mengangguk meski wajahnya menunjukkan ketegangan. "Tapi Mbak, kok rasanya nggak enak ya? Desa ini kok kayak beda." Siti tidak ingin mengakui ketakutannya, tapi udara dingin yang menyelimuti tubuhnya seolah membawa bisikan aneh. Ia teringat wajah pucat Rati, kejanggalan waktu pagi tadi, dan keheningan rumah yang tidak wajar. "Mungkin cuma capek, atau aku salah ingat jalan," pikirnya mencoba mencari alasan logis. Tapi hatinya berkata lain. Ia meminta Mang Ujang untuk terus melaju. Mata mereka mencari-cari tanda-tanda rumah kayu besar dengan pot tanaman di tangga masuk. Namun, setiap tikungan hanya membawa mereka kembali ke jalan yang sama, seperti terperangkap dalam lingkaran tidak kasat mata. Setelah hampir 1 jam berkeliling tanpa hasil, Siti mulai panik. Ia meminta Mang Ujang berhenti di sisi jalan, mencoba menenangkan nafasnya yang mulai tidak teratur. "Mang, kita istirahat dulu, mungkin aku salah kasih petunjuk," katanya, meski ia tahu petunjuknya benar. Ia turun dari angkot, berdiri di tepi jalan tanah, menatap kegelapan di sekitarnya.
Bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh seperti bunga layu yang terlalu lama dibiarkan. Siti memejamkan mata, mencoba mengingat detail rumah itu. Pintu kayu, halaman luas, pohon kelapa di depan, semuanya jelas diingatannya. Tapi mengapa rumah itu seperti lenyap? Tiba-tiba dari kejauhan Siti mendengar suara langkah kaki pelan. Ia membuka mata melihat dua sosok samar berjalan mendekat, membawa senter kecil. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia memaksakan diri melangkah ke arah mereka. "Permisi Pak, Bu, maaf. Tahu rumah Pak Slamet di mana ya? Tadi pagi saya ke sana, ada acara pernikahan," tanyanya dengan suara setenang mungkin. Kedua penduduk desa itu, seorang pria tua dan wanita parubaya, saling pandang sebelum menjawab. "Pak Slamet, rumahnya nggak jauh dari sini, tapi..." Pria tua itu berhenti, wajahnya tampak ragu. "Acara pernikahan? Kayaknya nggak ada apa-apa di sana, Neng," lanjut wanita itu, suaranya penuh keheranan. Siti merasa darahnya membeku. Ia menatap kedua penduduk itu, mencoba mencari tanda-tanda bahwa mereka bercanda. Tapi wajah mereka serius. "Tapi saya tadi pas pagi merias pengantin di sana, Bu. Mempelainya Mbak Rati," desak Siti, suaranya mulai meninggi. Pria tua itu menggeleng pelan. "Coba kami antar, Neng. Tapi entah kenapa rasanya aneh. Kamu bilang ada pernikahan," katanya, lalu melangkah di depan, menunjukkan jalan dengan senternya. Siti kembali ke angkot memberi isyarat pada Mang Ujang untuk mengikuti. Dalam hati ia berdoa, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi firasat buruk itu semakin kuat, seperti kabut yang menyelimuti desa hening ini. Siti duduk tegang di kursi penumpang angkot, tangannya mencengkeram tas rias yang terletak di pangkuannya. Cahaya senter dari dua penduduk desa di depan mereka hanya mampu menerangi jalan tanah yang sempit, penuh kerikil dan akar pohon yang mencuat. Udara malam semakin dingin menusuk hingga ke tulang, dan kabut tipis mulai turun, membuat siluet pohon-pohon di sekitar mereka tampak seperti bayangan raksasa. Jam di ponsel Siti menunjukkan pukul 22.50, hampir tengah malam, tapi waktu terasa tidak lagi berarti di tengah desa yang hening ini. Mang Ujang mengemudikan angkot dengan pelan, matanya menyipit mencoba mengikuti arah yang ditunjukkan pria tua di depan. "Neng, rumah Pak Slamet dekat kok, cuma lewat tikungan ini," kata pria tua itu yang memperkenalkan diri sebagai Pak Maman. Suaranya pelan, hampir tertelan oleh suara mesin angkot yang berderit. Wanita parubaya di sampingnya yang menyebutnya dirinya Butini sesekali melirik ke arah Siti dengan ekspresi yang sulit dibaca. Siti hanya mengangguk, tidak ingin bertanya terlalu banyak meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin mereka bilang tidak ada pernikahan? Ia jelas-jelas berada di rumah itu pagi tadi, merias Rati, berbincang dengan Ibu Sari. Ingatannya terlalu jelas untuk sekedar halusinasi. Jalanan semakin sempit dan angkot akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kosong yang dikelilingi semak liar. Siti mengerutkan kening, mencoba mencari tanda-tanda rumah kayu besar dengan pot tanaman di tangga masuk. Tapi yang ada di depannya hanyalah sebuah rumah tua yang tampak tidak berpenghuni. Atapnya berlubang dan jendela-jendelanya pecah seperti ditinggalkan bertahun-tahun. "Bukan ini Pak, rumahnya besar, ada halaman luas dan pohon kelapa di depan," kata Siti, suaranya mulai bergetar karena campuran frustasi dan ketakutan. Pak Maman dan Bu Tini saling pandang. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. "Neng, rumah Pak Slamet cuma ini di desa ini. Gak ada rumah lain kayak yang kamu ceritakan," kata Ibu Tini nadanya penuh keraguan. "Tapi tadi kamu bilang ada pernikahan ya? Itu aneh. Soalnya..." Ia berhenti seolah ragu untuk melanjutkan. Siti menatapnya jantungan. "Soalnya apa, Bu?" tanyanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang mulai merayap. Pak Maman menghela nafas, menggosok lehernya yang kaku. "Pernikahan di rumah Pak Slamet batal, Neng. Kami dengar kabarnya pagi tadi, katanya mempelai wanita. Ya Allah, gak enak ngomongin ini," katanya suaranya merendah. Siti merasa darahnya membeku. "Batal kenapa, Pak?" desaknya, meski sebagian dirinya tidak ingin tahu jawabannya. Ibu Tini menunduk lalu berkata pelan, "Katanya si Rati mempelainya sakit keras, tapi ya Tuhan, kami nggak tahu pasti, Neng. Cuma kabar burung di desa." Siti menggeleng keras menolak menerima kata-kata mereka. "Nggak mungkin, Bu. Pak, saya tadi pagi merias Mbak Rati di rumah itu. Dia duduk di depan cermin.
Saya rias wajahnya, pasang sanggul, semuanya. Ibu Sari yang menjemputnya. Katanya suaranya meninggi tanpa ia sadari. Mang Ujang yang selama ini diam melirik ke arah Siti dengan wajah penuh kekhawatiran. Mbak, tenang dulu, mungkin salah rumah atau apa. Katanya mencoba menenangkan, tapi nada suaranya menunjukkan ia sendiri tidak yakin. Pak Maman mengangkat tangan, menunjuk ke arah tikungan kecil di ujung jalan. Coba kita ke sana, Neng. Kalau rumah yang kamu maksud benar rumah Pak Slamet, gak jauh dari sini. Tapi ya Allah, entah kenapa perasaan saya gak enak. Katanya lalu melangkah di depan dengan senter yang cahayanya mulai melemah. Siti dan Ujang mengikuti. Angkot ditinggalkan di tepi jalan dengan lampu depan masih menyala, satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah rumah yang membuat Siti terpaku. Itu rumah yang ia kunjungi pagi tadi. Dinding yang memudar, halaman luas dengan pohon kelapa di depan, dan pot tanaman di tangga masuk. Tapi suasananya berbeda. Pagi tadi rumah itu terasa hidup, meski sepi. Sekarang, lampu di beranda padam, dan udara di sekitarnya terasa berat, seperti dipenuhi kesedihan. Siti melangkah mendekat, jantungnya berdetak kencang. Ini rumahnya, katanya pelan, hampir berbisik. Tapi saat ia mendekati pintu, ia melihat kerumunan orang di dalam, mengenakan pakaian gelap, berbicara dengan suara pelan seperti sedang berkabung. Ibu Tini menyentuh lengan Siti, matanya penuh simpati. Neng, kamu yakin tadi pagi kesini? Soalnya rumah ini seharian penuh orang, bukan acara nikah. Tapi ia tidak melanjutkan, hanya menunduk. Siti merasa kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri melangkah ke pintu, ingin memastikan sendiri. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski firasat buruk itu kini terasa seperti beban yang menekan dadanya. Mang Ujang mengikuti di belakang. Tangannya siap menahan Siti jika sesuatu tidak beres. Di dalam hati Siti berdoa, berharap ini semua hanya kesalahpahaman, tapi keheningan desa ini seolah berbisik bahwa kebenaran yang menanti jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Siti berdiri di depan pintu rumah kayu itu. Jantungnya berdetak kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Cahaya remang dari lampu minyak di dalam rumah menyelinap melalui celah-celah pintu, menerangi kerumunan orang yang bergerak pelan dengan pakaian gelap. Suara bisik-bisik mereka terdengar seperti dengung lebah, penuh kesedihan yang tidak terucapkan. Siti merasa udara malam yang dingin menyengat kulitnya, tapi keringat dingin justru membasahi punggungnya. Ia melirik ke arah Pak Maman dan Ibu Tini yang berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. Mang Ujang yang masih memegang kunci angkot tampak ragu. Matanya bolak-balik antara Siti dan pintu rumah. Neng, yakin mau masuk? Kayaknya bukan acara nikahan ini, kata Pak Maman, suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Saya harus tahu, Pak. Saya tadi pagi di sini merias Mbak Rati. Gak mungkin saya salah rumah. Jawabnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia melangkah mendekati pintu. Tangannya gemetar saat mendorong daun pintu yang sedikit terbuka. Bau kemenyan samar-samar tercium, membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam ruang tamu yang pagi tadi terlihat sederhana namun rapi, kini dipenuhi orang-orang yang duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Sebagian besar mengenakan pakaian hitam atau coklat tua. Wajah mereka muram, beberapa menunduk sambil memegang tasbih. Di sudut ruangan, Siti melihat beberapa karangan bunga dengan pita bertuliskan turut berduka cita. Jantungnya terasa berhenti. Ini bukan suasana pernikahan, ini suasana kematian. Ia menoleh ke arah Ibu Tini yang kini berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. Bu, ini apa maksudnya? Tanya Siti, suaranya serak. Sebelum Ibu Tini sempat menjawab, seorang perempuan parubaya melangkah mendekat. Siti langsung mengenalinya, Ibu Sari yang tadi pagi menyambutnya dan mengantar ke kamar rias. Wajah Ibu Sari kini penuh air mata, matanya merah dan bengkak, seolah baru saja menangis lama. Mbak Siti, katanya, suaranya parau, penuh keheranan. Kamu kok bisa di sini? Siti mengerutkan kening, bingung dengan nada Ibu Sari yang seolah tidak pernah bertemu dengannya hari ini. Bu, saya tadi pagi ke sini merias Mbak Rati untuk akad. Bu Sari yang antar saya ke kamar rias, kata Siti, nada suaranya meninggi karena kepanikan. Ibu Sari menggeleng keras, air matanya mengalir lagi. Mbak, gak ada acara nikah pagi ini. Rati meninggal jam 1 malam tadi, katanya, suaranya pecah. Siti merasa dunia di sekitarnya berputar.
ia mundur selangkah, tangannya mencengkram lengan Mang Ujang yang buru-buru menahannya. "Gak mungkin, Bu. Saya tadi pagi ketemu Mbak Rati, dia duduk di depan cermin. Saya rias wajahnya, pasang sanggul, semua jelas banget." Desak Siti, suaranya hampir seperti teriakan. Ibu Sari menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh-seduh. "Mbak, saya nggak tahu apa yang kamu alami. Tapi Rati sudah nggak ada sejak malam. Kami semua di sini untuk pemakamannya." Siti merasa kakinya lemas, hampir ambruk jika Mang Ujang tidak menahannya. Ia mencoba mengingat setiap detail pagi tadi, wajah pucat Rati, suaranya yang lemah, keheningan rumah, dan waktu yang seolah melompat. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata untuk sekedar mimpi atau hayalan. "Tapi Bu Sari yang telepon saya kemarin malam, minta saya datang untuk merias," kata Siti berusaha mencari celah logis. Ibu Sari menggeleng lagi, wajahnya penuh kebingungan. "Saya nggak telepon siapa-siapa, Mbak. Kami semua sibuk urus Rati semalam. Dia tiba-tiba sesak nafas, terus nggak tertolong." Pak Maman dan Bu Tini yang mendengar percakapan itu saling pandang dengan wajah pucat. "Neng, mungkin kamu salah rumah atau salah orang," ujar Pak Maman, tapi nadanya tidak meyakinkan. Siti menggeleng keras menunjuk ke arah lorong menuju kamar rias. "Saya tahu kamar itu, Pak. Saya merias di sana, cermin besar, kursi kayu, semua sama," katanya hampir putus asa. Ia melangkah menuju lorong diikuti Ibu Sari yang masih menangis dan Mang Ujang yang tampak semakin tidak nyaman. Saat tiba di kamar rias, Siti membuka pintu dengan tangan gemetar. Kamar itu persis seperti yang ia ingat. Cermin besar dengan lampu neon pucat, kursi kayu tua, dan meja kecil di sudut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kamar itu terasa kosong, seperti tidak pernah disentuh seharian. Tidak ada jejak peralatan rias yang ia gunakan, tidak ada aroma bedak atau melati. Hanya bau kemenyan yang samar, seolah merembes dari ruang tamu. Siti memandang cermin setengah berharap melihat bayangan Rati. Tapi yang terlihat hanya wajahnya sendiri, pucat dan ketakutan. Ibu Sari menyentuh bahunya, suaranya lembut tapi penuh duka. "Mbak Siti, pulanglah. Mungkin kamu kecapean. Kami juga lagi berduka, gak mau bikin kamu bingung." Siti ingin membantah, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk lemas, membiarkan Mang Ujang menuntunnya keluar rumah. Di halaman, udara malam terasa semakin berat, dan suara tangisan pelan dari dalam rumah mengiringi langkahnya. Pikirannya kacau, penuh pertanyaan yang tidak terjawab. Apa yang ia alami pagi tadi? Jika Rati sudah meninggal, siapa yang ia rias di kamar itu? Siti duduk di kursi penumpang angkot, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Cahaya lampu jalan yang sesekali menerobos kegelapan hanya membuat bayangan pohon-pohon di pinggir jalan tampak semakin menyeramkan. Mang Ujang mengemudikan angkot dalam diam, sesekali melirik ke arah Siti dengan wajah penuh kekhawatiran. Udara di dalam angkot terasa pengap, meski jendela sudah dibuka lebar. Jam di ponsel Siti menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi waktu terasa tidak lagi relevan. Pikirannya kacau berputar-putar antara ingatan pagi tadi dan kata-kata Ibu Sari yang masih bergema. "Rati meninggal jam 1 malam tadi." Siti memejamkan mata mencoba merekonstruksi setiap detik dari pengalamannya pagi itu. Ia ingat dengan jelas wajah pucat Rati, suaranya yang lemah, dan sentuhan kulitnya yang dingin seperti es. Ia ingat Ibu Sari yang menyambutnya dengan senyum tipis, mengantarnya ke kamar rias, dan suasana rumah yang terlalu sepi untuk sebuah pernikahan. Semuanya terasa nyata, aroma bedak, derit kursi kayu, bahkan kilo roncean melati di sanggul Rati. Tapi bagaimana mungkin jika Rati sudah meninggal semalam? Siapa yang ia rias? Dan mengapa Ibu Sari bersikeras tidak pernah menelponnya? Mbak Siti baik-baik saja kan?" tanya Mang Ujang memecah keningan. Suaranya penuh perhatian, tapi ada nada takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Siti membuka mata menatap pria itu sekilas, lalu mengangguk lemas. "Iya Mang, cuma bingung," jawabnya suaranya serak. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi kata-kata terasa sia-sia. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan untuk dirinya sendiri? Mang Ujang hanya mengangguk, kembali fokus pada jalan yang kini mulai melebar menuju jalur utama. Siti mengeluarkan ponselnya, mencoba mencari nomor yang menelponnya kemarin malam. Ia menemukan nomor tidak dikenal yang ia simpan sebagai keluarga mempelai anyar.
Dengan tangan gemetar ia menekan tombol panggil, berharap seseorang akan menjawab dan memberi penjelasan. Tapi yang terdengar hanya pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Siti menurunkan ponselnya merasa dadanya sesak. Ia teringat nasihat ibunya tentang 2 aturan, jangan tampil di depan tamu dan jangan makan jamuan tuan rumah. Apakah aturan itu ada hubungannya dengan ini? Apakah ibunya tahu sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan? Perjalanan kembali ke Tangerang Selatan terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Setiap kali Siti memejamkan mata, ia melihat wajah Rati, bukan wajah pengantin yang ia rias, tapi wajah pucat dengan mata kosong, seperti menatapnya dari balik cermin. Ia menggigil, menggosok lengannya untuk menghangatkan diri, meski tahu dingin itu bukan dari udara malam. "Mang, pernah dengar cerita aneh di desa tadi?" tanyanya tiba-tiba, mencoba mencari pegangan pada sesuatu yang nyata. Mang Ujang mengerutkan kening, berpikir sejenak. "Desa itu emang agak lain, Mbak. Orang-orang bilang kadang ada kejadian aneh, apalagi di rumah-rumah tua kayak punya Pak Slamet. Tapi saya nggak begitu percaya sih, cuma cerita orang," katanya. Nadanya berusaha santai tapi tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya. Siti mengangguk, tidak ingin mendesak. Tapi kata-kata Mang Ujang membuatnya teringat cerita-cerita dari perias lain yang pernah ia dengar tentang pengantin yang muncul di cermin, atau tamu yang tiba-tiba lenyap setelah akad. Dulu ia menganggap itu sekedar bumbu untuk menakut-nakuti, tapi sekarang ia tidak begitu yakin. Siti mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka tas riasnya, memeriksa peralatannya. Kuas, bedak, lipstik, semuanya masih ada. Tapi entah kenapa tas itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia menemukan sesuatu di saku dalam tas, selai kain putih kecil, berbau melati, seperti sisa roncean yang ia pasang di sanggul Rati. Jantungnya kembali berdetak kencang. Ia tidak ingat menyimpan kain itu, dan aroma melati yang kuat membuatnya mual. Dengan cepat ia memasukkan kain itu kembali, menutup tas seolah ingin mengunci kenangan pagi tadi. Angkot akhirnya memasuki jalan raya menuju Tangerang Selatan. Lampu-lampu kota mulai terlihat, membawa sedikit kelegaan bagi Siti. Tapi kegelapan desa anyar seolah masih menempel di pikirannya. Seperti bayangan yang tidak mau pergi, ia memutuskan untuk tidak menceritakan ini pada siapapun, setidaknya untuk saat ini. Wulan mungkin akan panik, dan ibunya, Siti tidak yakin ingin tahu apa yang ibunya pikirkan tentang nasihat aneh itu. "Mungkin aku cuma kecapean," gumamnya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Saat angkot berhenti di depan kontrakannya, Siti membayar Mang Ujang dengan tangan gemetar. "Makasih Mang, hati-hati pulangnya," katanya memaksakan senyum. Mang Ujang mengangguk, tapi sebelum pergi ia berkata pelan, "Mbak, lain kali hati-hati kalau ke desa itu. Ada yang bilang gak semua yang kita lihat di sana beneran ada." Siti hanya mengangguk. Tidak tahu harus menjawab apa, ia melangkah masuk ke kontrakannya. Pikirannya masih penuh pertanyaan yang tidak terjawab, dan ketakutan yang kini bersemayam di hatinya. Siti duduk di tepi ranjang kontrakannya yang sempit, menatap koper rias merah di sudut kamar. Cahaya lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menambah kesan muram pada malam yang panjang. Jam dinding menunjukkan pukul 1.30 dini hari, tapi Siti tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya masih terjebak di desa terpencil di Anyer, di rumah kayu Pak Slamet, di wajah pucat Rati yang seolah menatapnya dari balik cermin. Bau melati dari kain putih kecil yang ia temukan di tas riasnya masih tercium samar, meski ia sudah membuang kain itu ke tempat sampah di luar kontrakan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Rati muncul bukan sebagai pengantin yang ia rias, tapi sebagai sosok dengan mata kosong, seperti memanggilnya dari dunia yang tidak ia pahami. Siti menggosok wajahnya, mencoba menyingkirkan rasa takut yang terus merayap. Ia menyalakan lampu meja kecil di samping ranjang, berharap cahaya itu bisa mengusir kegelapan yang seolah menempel di pikirannya. Di meja ia melihat buku catatan kecil tempat ia mencatat jadwal rias dan nomor klien. Dengan tangan gemetar ia membukanya, mencari nomor keluarga mempelai anyar yang ia simpan kemarin malam. Nomor itu masih ada, tapi ketika ia coba hubungi lagi, pesan otomatis yang sama terdengar. Siti menutup ponselnya, merasa dadanya semakin sesak. Apa yang sebenarnya terjadi?
Gumamnya suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Nasihat ibunya kembali bergema di kepalanya. Jangan tampil di depan tamu undangan dan jangan makan jamuan tuan rumah. Dulu Siti menganggap itu hanya aturan aneh, mungkin sekedar cara ibunya memastikan ia tetap profesional. Tapi sekarang nasihat itu terasa seperti peringatan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ibunya tahu, tapi tidak pernah ceritakan. Siti teringat percakapan dengan pria lain di pasar tentang cerita-cerita aneh yang sering terjadi di profesi mereka. Ada yang bilang pernah merias pengantin yang tidak punya bayangan di cermin. Ada pula yang mendengar suara tawa dari kamar kosong setelah akad. Dulu Siti tertawa mendengar cerita itu, menganggapnya bumbu untuk menakut-nakuti pemula. Tapi sekarang ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang ia alami. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke arah koper riasnya dengan langkah ragu. Ia membukanya perlahan seolah takut sesuatu akan melompat keluar. Di dalam semua peralatan riasnya masih tersusun rapi. Tapi ketika ia mengambil kuas yang ia gunakan untuk merias terati, ia merasa bulu kuas itu terasa berbeda, lebih kaku, seperti menyimpan sisa-sisa sesuatu yang tidak kasat mata. Siti buru-buru meletakkannya kembali, menutup koper dengan cepat. Aku cuma capek, katanya keras-keras mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi suaranya bergema di kamar kosong, terdengar lemah. Siti duduk kembali mencoba mengalihkan pikiran dengan menyalakan radio kecil di meja. Suara dangdut pelan mengalir, tapi tidak cukup untuk menenangkannya. Ia teringat Mang Ujang yang sebelumnya pergi berkata, ada yang bilang gak semua yang kita lihat di sana beneran ada. Kata-kata itu seperti pisau, memotong logika yang selama ini ia pegang. Apakah ia benar-benar merias rati atau sesuatu yang mengambil wujud rati? Apakah Ibu Sari yang ia temui pagi tadi adalah Ibu Sari yang sama yang menangis di rumah malam ini? Dan telepon itu, siapa yang menghubunginya kemarin malam? Siti memutuskan untuk menghubungi Wulan, berharap sahabatnya bisa membantu menenangkan pikirannya. Setelah beberapa kali mencoba, Wulan akhirnya menjawab dengan suara mengantuk. Mbak, ada apa? Kok tengah malam? Tanyanya. Siti ragu sejenak lalu menceritakan sekilas apa yang ia alami, tanpa menyebut detail mistis yang terlalu menyakutkan. Aku kayaknya salah rumah tadi di Anyer, Lan. Tapi aneh, semuanya jelas banget kayak nyata. Wulan diam sejenak lalu berkata, Mbak, besok ceritain lengkapnya ya. Sekarang istirahat dulu, jangan pikirin macem-macem, nanti malah nggak bisa tidur. Siti mengangguk meski tahu ia tidak akan bisa tidur malam ini. Sebelum menutup telepon, Wulan menambahkan, Mbak, ingat nggak cerita ibu-ibu di pasar? Katanya kalau merias pengantin kadang kita dipanggil sama yang gak kelihatan, makanya aturan ibu kamu itu penting. Siti merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia mengucap salam cepat dan menutup telepon, tidak ingin mendengar lebih jauh. Ia menatap koper riasnya, merasa benda itu seolah hidup, menyimpan rahasia yang tidak ia mengerti. Siti memutuskan untuk tetap menjalani profesinya, meski ketakutan itu kini bersemayam di hatinya. Ia tahu ia tidak bisa berhenti, ini adalah mata pencahariannya, cara ia menghidupi dirinya dan membantu keluarga. Tapi mulai sekarang ia akan lebih waspada, lebih memperhatikan tanda-tanda kecil, dan mematuhi nasihat ibunya dengan lebih serius. Ia berbaring di ranjang menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah pengalaman seperti ini akan berulang. Di luar angin malam bertiup pelan, membawa suara samar seperti bisikan, seolah desa Anyer masih memanggilnya dari kejauhan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.